Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah, kembali kita belajar. Semoga di pagi hari ini kita tetap sehat, semangat, dan tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Anak sekalian, kembali kita belajar jarak jauh, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 1 dan 2, kelas 3, SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Bisa diikuti? Oke, semoga kita senantiasa semangat dan kita senantiasa untuk rajin belajar. Ketika kita belajar di sekolah, itu adalah upaya untuk mencari ilmu. Di sekolah kita bisa mendapatkan banyak hal bersama guru, bersama teman-teman untuk belajar bersama. Tapi saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga belajar di rumah. Insya Allah ketika pandemi ini sudah selesai, kita bisa bertatap muka secara langsung untuk belajar yang menyenangkan. Anak sekalian, belajar itu penting, sehingga menuntut ilmu harus dilakukan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Anak sekalian, luar biasa. Ketika kita belajar baik di rumah, di sekolah, mengerjakan tugas, membaca, berhitung, berkarya, dan lain sebagainya, maka Allah akan memudahkan bagi kita menuju ke surga. Maka belajarlah dengan penuh kesungguhan, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah ibadah. Maka semoga kita bisa diterima oleh Allah, mencapai surga, dan disitulah kenikmatan Allah yang luar biasa besarnya diberikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa serta berilmu. Hari ini kita belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Tujuannya adalah untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu. Siswa dapat menemukan masalah dan penyelesaiannya dalam kedisiplinan. Siswa dapat membuat kalimat saran yang tepat. Siswa dapat membuat rencana kegiatan dengan waktunya, sehingga kita bisa belajar maksimal. Dan yang terakhir, siswa dapat menghitung pengurangan. Ya, kembali kita untuk belajar, di mana berilmu itu sangat penting. Kenapa? Kita bisa mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan bintang, bumi, planet, langit beserta seluruh isinya. Itu kekuasaan Allah. Dan kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu, kita bisa mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah lah yang Maha Mencipta, maka kita terus belajar dan beribadah kepadanya. Ilmu bermanfaat sebagai bekal kehidupan kita untuk meraih kemuliaan. Dengan belajar agama, kita bisa belajar tentang sholat, tentang doa, dan lain sebagainya, tentang akhlak, sehingga hidup kita mulia karena kita senantiasa beramal soleh.
Belajar sebagai bekal untuk meraih kesuksesan. Karena kita memiliki ilmu yang cukup, maka usaha-usaha untuk meraih kesuksesan bisa terwujudkan. Belajar juga dalam rangka untuk meraih keunggulan. Dengan belajarnya dia mampu mencapai posisi yang terbaik, keunggulan. Ya. Dengan belajar menumbuhkan rasa bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tahu banyak dalam berbagai hal. Kita manfaatkan, maka pentingnya kita bersyukur, maka Allah pun akan menambah nikmatnya kepada kita. Untuk itu, bagaimana cara belajar yang baik? Niatkan yang kuat dengan penuh semangat. Lakukan kegiatan rutin, membaca, menulis, berhitung, terus-menerus. Ya. 3, buatlah suasana belajar yang nyaman, tenang, tidak berisi, tidak ada gangguan, sehingga belajar kita pun maksimal. Belajarlah bersama guru untuk menemukan berbagai hal. Belajarlah bersama keluarga untuk membangun kerukunan. Belajarlah dengan teman untuk menghargai perbedaan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk belajar itu. Yang kelima, aktif berkarya, menggali potensi atau bakat diri. Dengan belajar itu, potensi kalian bisa dikembangkan. Ya. Yang keenam, berusaha untuk mengerti dan paham. Karena dengan belajar itu kita bisa tahu, bisa mengerti dan paham. Jangan merasa tidak bisa, ulangi lagi. Dan jangan merasa saya bodoh Pak, tidak ada anak bodoh itu. Ya, Allah sudah memberikan kecerdasan kepada kita, maka gunakanlah untuk belajar sampai paham dan mengerti. Yang ketujuh, fokus untuk belajar, jangan diganggu dengan yang lain. Ya, dan yang terakhir, berdoalah, beribadahlah. Allah akan memberikan karunia akan kefahaman ilmu yang kita pelajari itu. Pentingnya disiplin, maka dalam belajar kita bisa melatih diri untuk bertanggung jawab, mengetahui kewajiban dan hak yang harus dilakukan. Disiplin mengakibatkan kita bisa lebih tertib, belajarnya tertib, sopan, rapi pakaiannya, rapi tulisannya, dan bersih lingkungan. Ya kan? Bisa kerjasama, tolong menolong, gotong royong, saling membantu dan peduli. Itu karena kita punya sikap disiplin tadi. Dan yang terakhir, pentingnya kedisiplinan bisa menambah ilmu. Pak Andi pun sampai sekarang tetap belajar. Tidak ada orang berhenti belajar, tidak ada. Teruslah belajar, teruslah tambah ilmunya, teruslah tambah pengetahuan, teruslah tambah pengalaman, sehingga kita bisa tahu banyak hal dan kita tidak sombong, justru kita mengamalkan ilmu itu, menyampaikan ilmu itu sehingga menguatkan persaudaraan. Ya. Ternyata anak sekalian, ketika belajar kita banyak menemukan ragam permasalahan. Gitu. Apa yang pertama? Malas. Aduh, kemalasan ini problem yang besar. Tidak ada rasa semangat, enggan untuk belajar, buka buku merasa tidak enak, belajar menghitung merasa tidak bisa, padahal dia mampu. Ya kan? Hilangkan kemalasan ini, ganti kemalasan ini dengan semangat. Oke? Problem kemalasan ini sangat berbahaya, akan mengakibatkan prestasi terus menurun, tidak bisa meraih keunggulan dan kesuksesan. Gantilah kemalasan dengan penuh semangat. Yang kedua, tidak mampu mengatur waktu dengan baik, sibuk dengan bermainnya, lupa belajarnya. Terus yang ketiga, problemnya apa? Dalam belajarnya dia pasif, ya,
tidak mau bertanya, tidak mau mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Yang keempat, kelengkapan belajar tidak ditata dengan disiapkan. Ya, siapkan peralatan belajar kita, buku kita, alat tulis kita, dan sebagainya disiapkan. Ya, sehingga kita tidak bingung mencari alat-alat untuk belajar tadi. Yang berikutnya apa? Permasalahan ada anak yang suka mengganggu saat belajar, usil, arogan, sehingga suasana belajar tidak nyaman. Ya kan? Ada berikutnya tidak tertib, tidak disiplin, tidak patuh, sehingga suasana belajar pun tidak nyaman. Maka berikutnya permasalahan belajar yang terakhir, sering anak-anak itu tidak tugas belajar tidak dikerjakan. Padahal tadi saya katakan, mereka berjalan menuntut ilmu itu diberi oleh Allah kemudahan menuju ke surga. Ya kan? Tugas kerjakan dengan penuh semangat. Ya. Akibatnya dari permasalahan belajar itu terjadinya kerugian, penyesalan, prestasi tidak maksimal. Oke? Ya. Saran untuk semangat belajar. Belajarmu jalan meraih kesuksesanmu. Jangan merasa gagal dan berputus asa, karena masih ada harapan dan kemampuan. Jika ada kesulitan, sebaiknya ditanyakan untuk menemukan jawaban. Jangan didiamkan. Belajarlah dengan semangat, bukan dengan kemalasan. Belajarlah dengan senang, karena awal meraih kesuksesan. Ya. Coba kita lihat problem-problem belajar yang ada ketika di kelas. Gurunya mengajarkan bagaimana suasana anak-anak. Ada yang belajar, ada yang usil. Coba berilah saranmu bagaimana itu. Ada lagi saat belajar di rumah, sudah di hadapan meja dan bukunya, tetapi tidak fokus, sepertinya sulit apa yang dipelajari itu. Maka bagaimana saranmu? Ada anak itu gemar membaca, suka belajar, senang belajar. Bagaimana saranmu? Dari gambar-gambar itu semoga nanti bisa bermanfaat ya. Ya. Berikutnya ketika belajar hendaknya kita ini sudah diberi waktu oleh Allah 24 jam. Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Aturlah waktu itu. Mengatur waktu belajar sangat penting. Susunlah rencana kegiatan. Pagi hari ini apa kegiatannya, siang apa, dan seterusnya. Urutkan prioritasnya, mana yang lebih dahulukan. Belajarnya atau bermainnya. Ya, itu kan. Sesuaikan waktu belajar yang tepat. Kapan belajar yang tepat itu jam berapa. Yang tidak terganggu, yang nyaman tadi. Dan tidak lupa, sertakan relaksasi, bersantai untuk istirahat. Sehingga ketika kita belajar lebih semangat lagi. Dan pengaturan waktu hendaknya merupakan bentuk disiplin. Disiplin jadwal belajar. Jangan sampai ditinggalkan. Perhatikan waktu kita saat belajar, saat ibadah, saat bermain, saat berkarya, saat membantu di rumah, saat istirahat, dan saat berkomunikasi. Sering anak-anak itu menggunakan HP-nya, berkomunikasi lama sekali. Nah, ini akhirnya terganggu kan? Maka gunakan waktu saat berkomunikasi dengan seperlunya. Bagaimana sekarang pengaturan waktu belajar kalian? Ya, belajar tadi kan disiplin, ya toh? Kalian tidur malam jam berapa? Bangun jam berapa? Sholat subuh jam berapa? Tadarus Al-Quran jam berapa? Belajarnya kapan? Bertugas di rumah pukul berapa? Bermainnya kapan? Dan berkaryanya pun kapan? Ini mengatur waktu ya, sehingga kita bisa disiplin. Belajar di sekolah saat pandemi. Nah, kita belum bisa belajar di sekolah.
Dan jika nanti sudah waktunya sekolah, yang pertama belajar di sekolah saat pandemi adalah sudah vaksin, berbadan sehat, patuhi protokol kesehatan. Ingat apa saja protokol kesehatan? Ayo coba dilakukan dan diterapkan. Durasi waktu belajar tidak lama. Selama ini belajar hanya 2 jam yang kelas 6 ini. Dan bergelombang. Ya. Terus kapasitas ruang yang biasanya satu kelas itu berisi 20 atau 25 anak. Sekarang tidak boleh karena berjaga jarak. Ya sekitar satu kelas itu 5 sampai 10 anak. Ya kan? Membawa alat belajar sendiri, jangan pinjam. Ya, membawa minuman. Ya, terus tidak salah pinjam itu, pinjam penggaris, pinjam pulpen, tidak boleh. Membawa hand sanitizer dan tetap bermasker. Bagaimana sekarang kewajiban dan hak bersekolah? Kewajiban kalian berpakaian rapi, tidak terlambat, mengikuti kegiatan belajar, mengikuti aturan sekolah. Haknya, maka kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan, mendapatkan perhatian, mendapatkan pendidikan karakter, beribadah, berkarya, dan lainnya. Coba sekarang kalian bisa membuat kalimat saran. Ketika Dika keluar rumah tidak bermasker, bagaimana sarannya? Ketika Uzil terlambat datang ke sekolah, bagaimana saranmu? Saat upacara Robi tidak pakai dasi, bagaimana saranmu? Saat upacara Soli dan Sali berbicara sendiri, coba bagaimana saranmu? Godi tidak mengerjakan tugas sekolah, maka bagaimana saran kalian? Karena saran ini memberikan petunjuk agar benar, ya. Perhitungan pengurangan. Ketika kita belajar pengurangan, itu artinya kebalikan dari penjumlahan. Kalian tentunya sudah bisa penjumlahan itu kan? Maka dilanjut dengan pengurangan. Jika 250 ditambah 150 itu adalah hasilnya 400, maka pengurangannya 400 dikurangi 250 hasilnya 150 dan seterusnya. Dan isilah dengan bilangan yang tepat dari soal-soal tersebut nanti di PowerPoint-nya akan kami share. Demikian, semangat belajar, terus berkarya, jaga kesehatan, rajin beribadah dan berdoa, bantu orang tua, laksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Insya Allah hak-hak itu akan diberikan dengan maksimal. Demikian, selamat beribadah, belajar, dan jaga kesehatan. Mohon maaf, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.